Pernah gak sih kamu janji sama diri sendiri buat mulai olahraga besok atau berhenti scrolling media sosial sebelum tidur, tapi entah kenapa selalu gagal? Tenang, kamu gak sendirian. Kali ini kita bakal bongkar buku Atomic Habits dari James Clear, sebuah panduan buat ngebangun kebiasaan baik dan ngehancurin kebiasaan buruk lewat perubahan-perubahan super kecil yang sering banget kita remehin. Oke, kita mulai dengan kutipan yang ngena banget nih. Coba deh bayangin, seorang pemahat batu. Pukulan terakhir yang akhirnya membelah batu itu emang kelihatan dramatis ya. Tapi kekuatan sebenarnya itu datang dari ratusan pukulan sebelumnya yang kelihatannya nggak ngaruh apa-apa. Nah, inilah inti dari Atomic Habits. Kesuksesan besar itu adalah hasil dari ribuan tindakan kecil yang kita lakuin secara konsisten. Kita semua pasti pernah deh kejebak di sini. Kamu lagi semangat-semangatnya mulai diet atau belajar bahasa baru. Minggu pertama, kedua, kok rasanya nggak ada hasil ya? Kayak ngomong sama tembok. Nah, momen frustrasi inilah yang disebut James Clear sebagai lembah kekecewaan. Grafik ini nunjukin kenapa kita sering banget nyerah. Kita tuh berharap kemajuan itu lurus aja ke atas, padahal kenyataannya lebih kayak kurva hoki. Ada fase datar di awal yang disebut dataran tinggi potensi laten. Di fase ini usaha kamu tuh nggak sia-sia loh, justru lagi numpuk. Kayak energi yang disimpan sebelum akhirnya meledak jadi hasil yang kelihatan. Analogi es batu ini, wah pas banget. Bayangin deh, kamu naikin suhu ruangan dari 25 derajat sampai 31 derajat. Es batunya diam aja, nggak berubah. Apa usahamu sia-sia? Jelas enggak. Semua energi panas itu lagi disimpan sama esnya. Terus cuma dengan tambahan 1 derajat aja, boom, perubahan besar terjadi. Esnya mulai meleleh. Nah, begitulah cara kerja kebiasaan. Oke, jadi kalau kita tahu terobosan itu butuh waktu, gimana caranya biar kita nggak nyerah di tengah jalan? Nah, disinilah James Clear nawarin sebuah perubahan cara pikir yang revolusioner. Lupain dulu dah tujuan besar kamu, dan mulai sekarang terobsesilah sama sistem harian kamu. Terus apa bedanya? Gini, tujuan itu adalah garis finishnya. Misalnya, pengen punya badan ideal. Nah, sistem itu adalah apa yang kamu lakuin setiap hari buat nyampe ke sana. Misalnya, nggak pernah absen olahraga 15 menit tiap pagi. Uniknya, pemenang dan pecundang itu sering banget punya tujuan yang sama. Yang bedain mereka itu bukan tujuannya, tapi... Nah, ini dia kuncinya. Cuma punya tujuan aja nggak akan bawa kamu kemana-mana. Sistem harian kamulah yang nentuin kamu bakal berakhir di mana. Ada kutipan bagus dari buku ini. Kamu tidak naik ke level tujuanmu, kamu jatuh ke level sistemmu. Wah, ini benar-benar mengubah cara kita mandang kemajuan kan? Sekarang kita masuk ke ide yang menurutku paling mind-blowing dari buku ini. Kalau kamu mau perubahan yang benar-benar permanen, cuma ngubah apa yang kamu lakuin itu nggak cukup. Kamu harus ngubah siapa diri kamu. James Clear ngebagi ini jadi 3 lapisan. Paling luar itu hasil, misalnya perut six-pack. Di tengah ada proses, yaitu pergi ke gym. Tapi intinya yang paling kuat adalah identitas, keyakinan kamu tentang diri kamu sendiri. Misalnya, saya adalah orang yang aktif dan sehat. Nah, kesalahan kita pada umumnya di mana? Kita seringnya mulai dari luar. Fokusnya ke pengen kurus, yaitu hasilnya. Cara yang benar-benar efektif adalah kebalikannya. Mulai dari dalam. Tentukan dulu, saya mau jadi tipe orang yang gak pernah melewatkan olahraga. Nah, dari situ, setiap tindakan kecil kamu adalah cara buat ngebuktiin identitas itu ke diri kamu sendiri. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jangan fokus cuma buat ngebaca satu buku, tapi fokuslah untuk menjadi seorang pembaca. Setiap tindakan itu kayak sebuah suara yang kamu berikan. Setiap kali kamu milih salad daripada gorengan, kamu itu lagi ngasih suara untuk identitas orang yang sehat. Oke, filosofinya udah dapet ya. Sekarang kita ngomongin alat-alatnya. Gimana caranya ngebangun identitas baru ini secara praktis? Nah, James Clear ngasih kita semacam buku panduan yang luar biasa simpel, yaitu 4 hukum perubahan perilaku. Aturannya sederhana tapi jenius banget. Untuk ngebangun kebiasaan baik, bikin jadi terlihat, menarik, mudah, dan memuaskan. Pengen ngilangin kebiasaan buruk? Tinggal dibalik aja, bikin jadi nggak terlihat, nggak menarik, sulit, dan mengecewakan. Yuk kita bedah satu persatu. Hukum pertama, jadikan terlihat. Cara paling gampang itu pakai teknik penumpukan kebiasaan atau habit stacking. Jadi, kamu numpangin kebiasaan baru di atas kebiasaan lama yang udah ada. Formulanya simple banget. Setelah kebiasaan lama, saya akan kebiasaan baru. Contohnya, setelah sikat gigi pagi, saya akan meditasi 1 menit. Ini jadi pemicu otomatis yang kuat banget.
Hukum kedua, jadikan menarik. Di sini kita seakan-akan ngakalin otak kita sendiri pakai teknik penggabungan godaan atau temptation bundling. Pasangin aja sesuatu yang harus kamu lakuin sama sesuatu yang pengen banget kamu lakuin. Misalnya, saya cuma boleh nonton serial favorit pas lagi di atas sepeda statis. Tiba-tiba olahraga jadi sesuatu yang kamu tunggu-tunggu kan? Hukum ketiga, ini favoritku banget buat ngelawan rasa malas. Jadikan mudah. Caranya, pakai aturan 2 menit. Apapun kebiasaan baru kamu, kecilin skalanya sampai bisa dilakuin kurang dari 2 menit. Mau lari maraton, kebiasaan pembukanya bukan lari 5 kilometer, tapi cukup pakai sepatu lari. Tujuannya adalah ngilangin semua hambatan buat memulai. Terakhir, jadikan memuaskan. Otak kita tuh butuh imbalan yang instan. Masalahnya, manfaat olahraga baru kerasa berbulan-bulan lagi. Jadi kita harus ciptain kepuasan instan. Misalnya, setiap selesai olahraga, tandain kalender pakai spidol merah gede. Ngelihat rentetan tanda centang itu rasanya puas banget. Dan ingat, aturan emas ini, jangan pernah lewatkan 2 kali. Lupa sekali itu wajar, manusiawi. Tapi lupa 2 kali berturut-turut, itu adalah awal dari kebiasaan baru yang buruk. Dari semua ide luar biasa di buku ini, kalau ada satu senjata rahasia yang bisa langsung kamu pakai hari ini juga buat ngelawan kebiasaan nunda-nunda, itu adalah aturan 2 menit. Idenya itu bukan tentang hasil akhirnya, tapi tentang menguasai seni untuk memulai. Ciptakan kebiasaan gerbang yang gampang banget sampai rasanya aneh kalau nggak dilakuin. Daripada targetin baca 1 bab, targetin baca 1 halaman. Daripada bersihin seluruh rumah, targetin masukin 1 baju kotor ke keranjang. Nah, sekarang coba deh berhenti sejenak dan pikirin. Apa satu kebiasaan yang pengen banget kamu bangun? Terus gimana caranya kamu bisa pecah itu jadi versi 2 menit aja? Tindakan super kecil inilah yang seringkali jadi percikan api buat nyalain momentum yang jauh lebih besar. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. 1 butil pasir itu bukan tumpukan kan? Tapi kalau kamu tambahin terus satu persatu, pada satu titik dia bakal jadi tumpukan. Nah, hidup kamu juga gitu. 1 perubahan kecil hari ini mungkin nggak kerasa, tapi teruslah menumpuknya, hari demi hari. Suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan mungkin nggak ngenalin lagi siapa diri kamu yang dulu. Itulah keajaiban dari kebiasaan-kebiasaan atomik.